Sebagai khalifatullah, manusia adalah makhluk yang paling spesial, satu-satunya makhluk yang bisa mencerminkan semua sifat dan kualitas Tuhan. Tapi yang menjadi masalah kemudian saat fokus kesadaran manusia sudah mulai berpaling dari Tuhan. Manusia terlalu asik dan fokus pada ciptaan. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh setan menggoda Adam. Adam tertipu oleh ilusi pohon keabadian, yaitu ilusi kenikmatan dunia yang ditawarkan setan untuk membuat kita lupa dan menganggap bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang abadi. Sama halnya dengan kehidupan kita, jika karir, pencapaian, hubungan, dan kenikmatan apapun yang kita kejar untuk melanggengkan kehidupan kita di dunia ini, maka ingatlah, kita adalah Adam-Adam yang tertipu. Kita adalah Adam-Adam yang turun dari surga dan menjadi makhluk bumi semata. Adam yang terlupa akan fitrah jati dirinya. Kisah-kisah Adam dan Hawa yang disimbolkan, diceritakan di Al-Quran, itu sebenarnya men-trigger ingatan primordial kita, Mas Eja. Jadi di diri kita itu ada kesadaran ruhani yang sebenarnya udah tahu cerita itu. Cerita siapa? Ya cerita Tuhan mau turun ke ciptaannya. Adam itu kan image of God. Adam itu cermin Tuhan. Jadi sudah lama kita semua manusia ini lupa kita itu adalah khalifatullah. Nah, ini nih dialog maya ini. Kajian kita ini yang terkesan tanda petik berat. Itu agar kita berakhir nih. Nggak lahir lagi sebagai manusia yang nggak sadar gitu. Karena apapun yang kita ciptakan, kita buat saya mau abadi di dunia ini, bikin perusahaan, menggurita, franchise di mana-mana. Tubuh ini berakhir. Ketika tubuh ini expire aja, aku sudah sadar belum siapa diriku gitu. Ketika disebut tadi itu, Hawa itu adalah sisi lain dari diri kita yang kualitasnya feminim. Ya itu jelas banget. Hawa itu ya itu. Ingin mengasihi jadi kita jadi terjebak gitu kan. Ingin nolong orang malah kita jadi tidak seimbang. Jadi turun dari jannah. Turun dari keharmonisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Dialog Maya episode 10 dengan tema drama kejatuhan manusia. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam insya Allah malam yang berguna untuk kita semua. Dan sebelum mulai, mari kita tundukkan kepala sejenak. Mari kita sadari nafas masuk dan nafas keluar. Diikuti dengan Al-Fatihah. Silence, dimulai. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga malam ini menjadi malam yang berkah untuk kita semua. Silakan Mas Hasan untuk paparannya. Oke, terima kasih Mas Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil umam sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajalil akram wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'dham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat malam teman-teman semua yang masih setia mengikuti kajian Dialog Maya pada malam hari ini.
Selamat malam Bang Dame, selamat malam Mas Eja. Semoga kajian ini bisa istiqomah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengikuti kajian ini, semoga batinnya juga dibukakan oleh Allah mendapatkan pintu-pintu hikmah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu rahasia penciptaan manusia, Mas Reza. Di mana di situ ada rahasia di mana manusia pada awal penciptaannya itu ditentang oleh malaikat. Kemudian setelah ada drama antara malaikat dengan Tuhan, mengapa engkau menciptakan manusia yang di situ hanya akan membuat kerusakan, tapi kemudian Tuhan menjelaskan kepada malaikat ada rahasia besar. Di mana rahasia itu? Rahasia itu ketika malaikat tahu bahwa oh ternyata manusia itu adalah gambaran Tuhan yang utuh, gitu kan. Di mana malaikat itu tidak bisa merefleksikan gambaran itu. Makanya kemarin kan kita sudah jelaskan, jadi Adam itu diciptakan ala suratir Rahman. Adam itu diciptakan melalui gambaran Tuhan itu sendiri yang Maha Rahman, Maha Cinta itu sendiri. Nah, makanya ketika Adam itu diciptakan melalui gambarannya itu sendiri, Adam disitulah yang bisa merefleksikan diri ketuhanan yang utuh. Sedangkan makhluk lain tidak bisa merefleksikan diri yang utuh itu. Disitulah kita sudah membahas juga mengapa Adam itu disebut sebagai Khalifatullah. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kita membahas nanti proses manusia yang awalnya itu sebagai Khalifatullah. Kenapa bisa terjatuh? Kesadarannya terjatuh pada kesadaran yang lebih rendah, yaitu kesadaran bumi. Nah, itu kan ada dramanya. Nah, mengapa? Bukankah Khalifatullah kalau sudah sadar pada Tuhan, itu kesadarannya fokus pada Tuhan terus. Kenapa ada drama kejatuhan dari manusia itu sendiri? Saya share screen materinya. Dialog Maya ke-10, drama kejatuhan manusia. Drama kejatuhan manusia ini diawali, kita tentunya harus ingat bahwa tujuan penciptaan manusia itu seperti apa. Dalam kajian sebelumnya dikatakan bahwa tujuan dan rahasia diciptakannya manusia adalah menjadi Khalifatullah, menjadi cermin Tuhan di bumi, menjadi image of God, menjadi cermin yang bisa merangkum kualitas maupun sifat-sifat ketuhanan itu ada di dalam cermin itu, kemudian ditampilkan dengan indah di wilayah sampai level buminya, gitu kan. Makanya Adam menjadi spesial karena Adam bisa mencerminkan itu. Nah, kemarin juga kita sudah singgung bahwa Adam bisa mencerminkan itu karena ada ruh yang bersemayam dalam diri Adam. Adanya ruh ketuhanan yang hadir itu menjadi pemersatu bagi kesadaran Adam dalam semua level dirinya. Kalau kesadaran Adam itu sudah berbelok kepada yang lain, nah inilah nanti dramanya. Nah, kesadaran Adam sebagai ruh inilah yang menjadikan malaikat, yang menjadikan makhluk yang lain itu tunduk dan bersujud kepada Adam. Kemarin kita juga sudah menyinggung, apakah malaikat tunduk pada sisi basyariahnya Adam? Tentu tidak. Malaikat bisa tunduk kepada Adam karena melihat Tuhan hadir dalam diri Adam. Nah, ini kata kuncinya di situ. Makanya kemarin dramanya ada satu makhluk yang tidak mau sujud dan tunduk kepada Adam, yang namanya iblis. Kenapa iblis tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Adam? Jawabannya kemarin dalam ayat juga sudah dikatakan, karena iblis fokus melihat sisi tubuhnya Adam, sisi basyariahnya Adam. Kalau melihat dari sisi fisiknya, sisi basyariahnya, tentu iblis lebih unggul. Iblis mengatakan, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dan api itu lebih unggul daripada tanah. Nah, ini kan alasan bahwa iblis tidak mau tunduk dan sujud kepada Adam.
Itu kita sudah bahas. Nah, sekarang ini kita akan bahas kenapa kesadaran yang sudah tinggi itu, bagaimana kita sudah sadar pada zat maha tinggi itu tiba-tiba bisa jatuh. Nah, ini jawabannya, yaitu jika kesadaran Adam ini sudah tidak fokus pada Tuhan, disinilah drama kejatuhan Adam itu dimulai. Ya, dalam diri kita sendiri, Mas Eja, Bang Dami, saat kesadaran kita itu murni pada sesuatu yang di luar diri kita, dunia materi gitu kan, dunia fisik gitu kan, harta benda dan sebagainya, kesadaran kita kan turun sebenarnya. Kesadaran kita sudah tidak mewakili ketuhanan itu sendiri kan. Disinilah drama kejatuhan Adam. Ketika kesadaran Adam itu sudah tidak fokus pada Tuhan, Adam tidak lagi menjadi khalifah. Khalifah itu tipikalnya memimpin. Khalifah itu tipikalnya mengontrol. Karena apa? Kesadaran yang tinggi, kesadaran Tuhan itu bisa mengontrol dan memimpin kesadaran-kesadaran yang ada di bawahnya. Nah, kalau kesadaran itu sudah tidak fokus pada kesadaran yang tinggi, tidak fokus kepada Tuhan, ya jatuhnya bukannya malah memimpin, tapi malah dipimpin. Bukannya mengontrol, tapi yang dikontrol. Inilah, makanya dalam Ikipos yang tadi siang saya bikin, ketika manusia itu fokus kepada dunia, disitulah awal dari kerusakan. Ya kan, hubbud dunya ra'su kulli khotiat. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari semua kesalahan, semua dosa. Karena kesadarannya itu sudah di bawah. Dia dipimpin oleh dunia, bukan dia yang memimpin. Itu alasannya. Makanya Adam yang sudah tidak fokus kepada Tuhan, dia sudah tidak lagi menjadi khalifah, tapi dia yang malah dipimpin. Dia malah dikontrol, dikuasai oleh kesadaran-kesadaran yang lebih rendah. Gambarannya seperti ini, Mas Reza. Adam menjadi khalifah itu di alam rohani ini, di mana semua hal itu satu. Tauhid, kesadarannya itu satu. Walaupun diri kita berbagai macam level kesadaran itu, kesadaran tubuh, kesadaran jiwa, kesadaran rohani, tapi ketika yang memimpin itu kesadaran Tuhan, itu akhirnya menyatu. Tauhid, kita itu hadir utuh, hadir penuh. Tidak kesadarannya, pikirannya kemana, hatinya kemana, terus tubuhnya kemana. Itu kan sebagai simbol orang yang kesadarannya tidak utuh, tidak penuh. Nah, Adam sebagai khalifah itu tempatnya ketika Adam menempati posisi ruhaniyah. Adam menjadi khalifah di wilayah kolbu. Karena kolbul mukmin arsyur rahman. Kolbunya orang yang beriman, kolbunya orang yang sadar itu adalah arasnya Tuhan. Makanya ketika kita hidup di wilayah kolbu, kita sudah bahas pada kesempatan yang lain, bisa ditonton di YouTube lagi. Kalau kita kesadarannya di kolbu, itu menyatukan semuanya, Mas Eja. Kolbu itu menyatukan pikiran, kolbu itu menyatukan perasaan, kolbu bahkan menyatukan sampai pada wilayah fisik ini. Tapi kalau kesadaran kita sudah di bawahnya itu, nah disitulah dramanya. Ketika Adam menjadi diri yang utuh, diri yang penuh, diri yang tauhid itu, Adam bisa mendamaikan, menggabungkan, mengharmonikan semua kesadaran-kesadaran yang ada di bawahnya. Nah, drama itu bermula dari ketika Tuhan menciptakan pasangan Adam. Makanya dalam Al-Quran dikatakan sebagai zauj. Zauj itu maknanya pasangan. Pasangan itu kan sesuatu yang sebenarnya melengkapi, bukan menentang kan, bukan ada pertentangan di situ kan. Kalau saya katakan di sini Adam itu sebagai sisi jalalnya, kemudian Hawa itu sisi jamaliyahnya, feminim sama maskulin. Antara jalal sama jamal itu kan sebenarnya satu, tidak terpisah ya kan. Tapi sebelum tercipta Hawa, itu memang yang ada Adam. Kemudian Allah menciptakan Hawa, menciptakan pasangan Adam itu nanti ada hadisnya, itu dari tulang rusuk Adam sendiri. Artinya apa?
menciptakan Hawa dari diri Adam itu sendiri, tapi dari tulang rusuk yang bengkok. Nanti kenapa maknanya bengkok? Nah, ini menarik Mas Reza kalau disemak. Kenapa sih ada tulang rusuk yang bengkok gitu kan? Nah, saya ulangi lagi, awalnya dari diri yang satu, diri yang utuh, tapi kemudian seolah-olah terpecah menjadi dua diri. Padahal sebenarnya ini bukan dua diri, tapi satu diri, ya, tapi mempunyai berbagai aspek yang kita sebut sebagai aspek jalaliyah sama aspek jamaliyah. Adam kalau menempati posisi kesadaran Tuhan, dia itu sebagai the subject. Tapi ketika Adam itu sudah mulai mencipta kehidupan, mencipta ruang-ruang batin, objek-objek yang ada di ruang batin itulah yang namanya Hawa. Jalal itu subjek, jamalnya adalah objeknya itu sendiri. Antara subjek dan objek itu sebenarnya kan satu. Tapi nanti kenapa ada dramanya pohon huldi dan sebagainya, itu ketika Hawa itu sudah mulai digoda. Hawa sendiri itu maknanya apa sih ya? Teman-teman di sini mungkin sudah pernah meneliti ya. Hawa sendiri itu bukan pakai H itu artinya hawa nafsu, tapi hawa sendiri itu maknanya adalah sesuatu yang sudah bercampur. Saya ibaratkan ketika the subject atau kesadaran subjek ini adalah kesadaran murni. Nah, kesadaran yang sudah bercampur itu adalah objek itu sendiri. Nah, contohnya gitu. Saat kita hening misalnya ya, kita menjadi diri sendiri, menjadi subjek yang mengamati itu kan. Kita menjadi Adam sebenarnya. Tapi kalau di situ diri yang mengamati itu sudah melihat objek-objek pikiran. Nah, di situ ada pasangan subjek, yaitu hawanya berupa apa? Objek-objek pikiran kita. Tetapi Mas Reza, Bang Dame, dan teman-teman yang ada di sini, kalau kesadaran subjek, kesadaran Tuhan itu sudah manifest menjadi objek-objek itu, hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena di situ bisa mengelirukan. Kita bisa asik pada objek itu dan kita bisa terjebak. Nah, kesadaran jalal maupun jamal ini sebenarnya contohnya kan ada dalam diri kita sendiri kan. Feminim sama maskulin. Kalau maskulin itu Adam, feminimnya itu Hawa. Kalau dalam tradisi tertentu namanya Purusa dan Prakriti. Nah, Purusa dan Prakriti inilah yang kemudian melahirkan dunia. Mulai sekarang harus dicatat, Hawa itu, yang dimaksud Hawa itu bukan hawa nafsu, tapi Hawa itu adalah kesadaran tampilan dari subjek itu sendiri, yaitu objek itu adalah Hawa. Kalau kita tidak tegakkan kesadaran Hawa itu bisa tergelincir. Kesadaran Hawa yang tidak dipimpin oleh Adam, kesadaran feminim yang tidak didampingi oleh maskulin itu bisa diserobot kesadarannya oleh setan. Bisa ditipu, bisa digelincirkan, bahasa Al-Quran digelincirkan oleh setan. Contohnya Mas Reja, kalau kita misalkan, aduh ngelihat orang itu perlu dibantu, kasihan, itu kan hawa kita kan, diri feminim kita yang berbicara kan. Tapi hati-hati, kalau diri feminim ini terlalu dominan, itu bisa dimanfaatkan. Jadi keenggak-enakan kita dimanfaatkan oleh orang. Wah, orang itu membantu kita, ya udah kita bergantung sama dia. Nah, ini kan sebenarnya setan mulai menyusup. Setan mulai menyusup. Makanya Adam dan Hawa itu satu kesatuan, tapi kalau di situ ada yang saling dominan, itu namanya tidak seimbang. Dalam Al-Qur'an nanti yang saya mau kutip, tempat Adam dan Hawa pertama kali itu secara origin itu di surga. Kalau seimbang antara yin sama yang, itu kan surga. Itu kan harmoni, itu kan damai gitu kan. Tapi kalau ada salah satu yang mendominasi, salah satu yang kalah misalkan, itu disitulah setan itu berhasil menyusup. Nah, setelah saya teliti, di Injil maupun di Quran sama-sama membicarakan tentang Adam dan Hawa. Ada satu beda, mungkin teman-teman kalau cerdik ya. Hawa di Injil itu yang dimanfaatkan oleh setan menyusup. Tapi kalau di Quran, itu justru Adam yang digunakan untuk setan itu menyusup.
Nanti mungkin teman-teman bisa baca tradisi. Kenapa sih dalam tradisi Kristiani Hawa yang dijadikan pintu masuk oleh setan untuk menyusup? Tapi kalau di Islam itu justru Adam. Nah, ini tradisi yang berbeda, tapi pada intinya dalam diri kita ada Adam, dalam diri kita ada Hawa. Dalam diri kita ada sisi Jalal, dalam diri kita ada sisi Jamal. Dalam diri kita ada sisi maskulin, dalam diri kita ada sisi feminim. Nah, menjadi masalah ketika ini tidak seimbang. Ini bisa dimanfaatkan oleh yang namanya setan. Kalau dalam Injil itu dikatakan setan menyusup melalui Hawa, melalui Imro'ah, perempuan itu. Menyusup dengan rupa apa? Dengan rupa ular di situ. Dengan mengatakan bahwa apapun yang ada di surga itu sebenarnya boleh dimakan kan? Iya, boleh dimakan. Tapi ada satu loh yang dilarang. Kamu tahu nggak kenapa itu dilarang? Nah, di situ dramanya. Karena kalau kamu makan itu, matamu bisa terbuka di situ seperti mata Tuhan. Nah, dalam Injil dikatakan seperti itu. Tapi kalau dalam Quran dikatakan bahwa ketika kamu makan buah itu, kamu menjadi abadi seperti Tuhan. Nah, ini kan tipuan yang dibikin oleh setan. Tapi kalau kita nggak cerdik, kita itu terkena. Sehari-hari pun kita ditipu kok, Mas Reza, Bang Dame ya, teman-teman di sini. Saat kita melihat misalkan di mall ada diskon 80%. Di sini ngomong nih antara Adam sama Hawa. Butuh nggak sih? Adamnya ngomong, kita sudah ada semua, nggak usah cari-cari perkara gitu kan. Tapi Hawanya, nah tapi kan yang sini belum ada, belum dibeli. Ini kan mempercantik rumah kita, menghias rumah kita. Nah, kalau ada salah satu yang tergoda, itu langsung masuk ke dalam sajaratul khuld, dalam permainan pohon itu, yang seolah-olah pohon itu membuat kita itu mendapatkan kenikmatan bahkan yang abadi, padahal sebenarnya menipu. Makanya nanti kita bahas pohon ilusi keabadian. Nah, pohon itu nanti disebut juga pohon pengetahuan. Kalau manusia, baik itu Adam maupun Hawa, yang sudah kesadarannya itu disusupi oleh iblis, karena nggak balance itu antara yin sama yang itu nggak balance, maka disitulah manusia jatuh dalam diri yang namanya annas. Ini kita sudah bicarakan kemarin. Manusia yang lupa. Ketika menjadi manusia yang lupa itu, akhirnya adalah dia sudah melihat segala sesuatu atas persepsi egonya. Itu yang menjadi masalah. Kalau dia sudah melihat segala sesuatu dengan persepsi egonya, disitulah kerusakan terjadi. Disitulah yang dikatakan malaikat satu sama lain saling bermusuhan. Gara-gara warisan saling bermusuhan. Gara-gara cewek yang ada berita viral itu bermusuhan. Dan ini kita alami sehari-hari kok. Kalau antara Adam sama Hawa kita itu tidak stabil, tidak seimbang, ini bisa disusupi oleh setan. Dan akhirnya setan itu ketika berhasil menggoda Hawa maupun menggoda Adam, kita turun menjadi manusia bumi. Kita turun menjadi manusia yang murni kesadarannya itu fisikal. Kita turun menjadi manusia yang kesadarannya itu murni duniawi. Dan disitulah Adam dikatakan sebagai manusia yang zalim. Zalim itu artinya apa sih? Zalim itu artinya gelap. Sudah tidak sadar pada cahaya ketuhanan itu sendiri. Makanya dia gelap. Kalau pandangannya gelap, ya kan batinnya gelap, pasti nabrak-nabrak. Enggak peduli ini halal ataupun haram, enggak peduli ini punya orang atau enggak, sikat saja. Itu kan zalim. Makanya zalim itu identik dengan kata-kata aniaya. Aniaya pada dirinya sendiri juga buat orang lain. Karena sudah gelap, sudah enggak ada cahaya yang hadir. Cahaya akal maupun cahaya kolbu, cahaya Tuhan itu sudah enggak ada, sudah enggak hadir lagi. Makanya dia murni dan total menjadi makhluk al-bashar itu. Makhluk yang murni tubuh, murni gelap. Kebutuhan-kebutuhan fisikal aja yang dipenuhi.
Dia tidak memberi makan pada kesadaran dirinya yang lebih tinggi itu. Ini kan sebenarnya terjadi pada kita semua loh, teman-teman. Cerita Adam dan Hawa ini bukan hanya sekedar cerita historis, tapi memang cerita yang sehari-hari kita alami. Kita itu Adam sekaligus Hawa, Hawa sekaligus Adam itu. Dan kolaborasi dari Adam dan Hawa, Jalal maupun Jamal, disitulah keindahan, disitulah mencerminkan sifat-sifat Tuhan yang utuh. Disitulah khalifatullah. Nah, makanya misi penciptaan Adam bisa menampilkan sisi ketuhanan di muka bumi. Tapi kalau Adam yang tergoda oleh setan ini, itu misinya tidak tercapai. Tapi yang ditampilkan adalah yang kemarin saya sebut sebagai khalifatus syaiton. Dia menjadi pengganti-pengganti setan. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh malaikat. Untuk pemetaan di situ dulu, saya hadirkan ayat Al-Qur'annya dan hadisnya. Kita membahas Hawa dulu. Hawa itu dimaknai sesuatu yang bercampur, tidak kesadaran murni. Kalau Adam itu menggambarkan kesadaran murni, fokusnya itu murni pada Tuhan, tapi ketika sudah turun pada Hawa, itu fokusnya juga bukan Tuhan, tapi sudah pada ciptaan. Tapi ciptaan itu kan sebenarnya dari kesadaran Tuhan itu sendiri. Tapi ketika menampil sudah menjadi ciptaan, kan terlihat kayak ada duality itu. Nah, orang yang tidak sadar pada penampilan Tuhan itu bisa terjebak. Dan wujud keterjebakannya ya seperti Hawa ini. Makanya Hawa dalam hadis itu dikatakan sebagai tulang rusuknya Adam yang bengkok. Saya baca hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i. Kata Nabi, istausu bin nisa'i. Berwasiatlah kepada perempuan kalian. Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya perempuan itu khuliqat min dila'in. Itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah pangkalnya. Kita di sini kan ada pangkal dari tulang rusuk, itu kan bengkok kan. Wa in dhahabta tuqimuhu tasartahu. Jika kamu mencoba meluruskan tulang rusuk itu yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Namun jika kamu biarkan, dia akan bengkok terus gitu kan. Nggak diluruskan salah, diluruskan juga salah gitu kan. Makanya kalau yang sadar itu sudah menampil menjadi ciptaan, itu sikap kita seperti apa? Melihat ciptaan sebagai sesuatu yang berbeda atau melihat ciptaan sebagai penampilan dari Tuhan yang Maha Sadar itu. Nah, itu kan sudah berbeda kan. Kita sebagai Adam di situ atau kita lupa, akhirnya terjerumus sebagai iblis. Di situ kan godaannya. Fastausu bin nisa'i. Maka nasihatilah, ya kan, berwasiatlah kepada para wanita itu. Nah, wanita di sini kita tidak membicarakan gender, tapi di sini membicarakan sisi feminitas kita. Dalam diri kita, Hawa adalah kesadaran pasif kita. Dia sebagai receiver, dia sebagai sisi feminim kita, sebagai sisi jamal kita, jamaliyah kita, gitu kan. Penting nggak menghias rumah? Rumah itu kan sisi feminim kan. Ketika dihias bagus, indah, cantik, itu kan menyimbolkan sisi feminim itu kan. Tapi sisi jalal kita, ngapain sih harus dihias-hias? Nah, padahal kesadaran jalal sama maupun jamal itu saling melengkapi. Makanya tetap harus kesadaran jamal sama jalal itu seimbang biar tetap ada dalam kesadaran jannah, surga. Ketika ciptaan itu sudah menampil, sisi feminim itu sudah menampil, itu hati-hati juga. Karena kalau kita nggak tegakkan
kesadaran feminin itu bisa mudah condong. Dalam hadis dikatakan syahwatnya wanita itu 9 kali di atas syahwatnya pria. Untuk menjaga keseimbangan, kesadaran feminim itu harus ditegakkan oleh kesadaran yang maskulin. Atau bisa sebaliknya, kalau kita sudah terlalu jalal, terlalu kekeh gitu kan, terlalu kokoh, itu bisa terjebak pada sisi kesombongan juga. Juga harus dilenturkan oleh sisi jamalnya juga. Makanya ini bukan kemudian yang jalal itu mendominasi, enggak, tapi ini tuh sebenarnya kolaboratif. Makanya disebut zauj. Di situ disebut pasangan kan. Pasangannya Adam. Ya namanya pasangan kan berarti di situ kayak kalau kita lihat lambang itu, simbol yin yang itu kan di dalam putih itu ada hitam, di dalam hitam ada putih. Di situ saling melengkapi, tidak saling mendominasi gitu kan. Kalau salah satu itu tidak tegak, kesadaran jalal itu tidak tegak, atau kesadaran jamal itu tidak tegak, disitulah ada celah yang bisa dimasuki atau dimanfaatkan oleh setan itu untuk memperdaya kita. Menjaga harmoni jamal sama jalal itu disebut sebagai jannah. Menjaga harmoni antara maskulin sama feminin itu disebut surga. Disitulah titik keseimbangan kan. Menjaga sisi jalaliyah maupun jamaliyah dalam diri kita, disitulah surga. Makanya kondisi awal Adam dan Hawa itu di surga. Kenapa dia itu tiba-tiba turun, jatuh ke dalam neraka? Karena ini sudah tidak seimbang, tidak balance gitu kan. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, kenapa Adam maupun Hawa itu dari titik keseimbangan itu jatuh menjadi makhluk bumi? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35 dikatakan, wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu al-jannata di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Makan dan minumlah kamu apapun yang ada di surga itu sesuka hatimu gitu. Wala taqraba hadhihi syajarata. Janganlah kalian berdua itu mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Jika kalian mendekati, apalagi memakan buah dari pohon ini itu minaz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Teman-teman di sini bisa garis bawahi hadihis syajarah. Pohon itu ini itu isyarat pada sesuatu yang dekat dengan kita loh. Ya enggak? Desires kita pengen beli misalkan jam tangan yang mahal, beli Ferrari misalkan, beli Louis Vuitton dan yang lain-lain. Itu kan dekat dengan kita kan. Sajarah itu bukan jauh loh. Atau pohon itu tidak jauh loh. Dekat, sangat dekat dengan kita. Makanya digunakan kata hadihi. Ini, pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Jika kita dekati, bahkan kita raih dan kita makan buahnya, disitulah awal kita itu masuk ke dalam jurang orang-orang yang zalim. Orang-orang yang kesadarannya sudah tertutup menjadi kesadaran yang gelap. Di situ cahaya sudah mulai hilang. Wawaswasa ilaihi syaiton. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Qala, setan itu berkata, ya Adamu, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu ala sajaratil khuldi, pada pohon khuldi itu, pohon keabadian itu. Kata setan seperti itu. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Adam kan kemudian merespon dong apa yang dikatakan setan. Benar, ada emang sesuatu yang abadi. Padahal Adam sendiri berada dalam keabadian kan. Kalau dia sadar pada Tuhan, sebenarnya dia hidup dalam keabadian. Tapi atas tipu daya setan,
Adam itu sudah mulai goyang nih. Benar ya, kalau saya makan buah dari pohon itu, saya bisa abadi. Kalau saya makan buah dari pohon itu, saya tidak binasa. Wa mulkin la yabqa. Singkat cerita, kemudian Adam dan Hawa itu makan dari buah pohon ini tadi. Fa'akala minha. Kedua orang itu, Adam dan Hawa itu makan dari pohon. Pohon itu, buah pohon itu. Pohon ini sih sebenarnya. Fabadat lahuma sau'atuhuma. Maka kemudian nampaklah bagi keduanya itu sau'atuhuma. Keburukan-keburukan kedua orang itu. Auratnya itu nampak semua. Dia kayak jadi telanjang itu. Watofiko yaksifani. Dan kemudian mulailah keduanya itu menutupi alaihima miwarokil jannah. Mereka menutupi keterlanjangannya itu, ya kan, sau'atuhumanya itu, auratnya itu dengan daun-daun yang ada di surga. Wa aso Adamu rabbahu. Disitulah dikatakan Adam bermaksiat kepada Tuhannya. Faghwa, dan sesatlah dia. Di sini luar biasa ya. Bagaimana godaan iblis, godaan setan yang setiap saat itu nongol masuk ruang batin kita. Kalau kita tanggapin, langsung kita seret tuh. Konteksnya bisa apapun gitu kan. Dan judulnya bisa apapun. Keinget mantan misalkan. Kalau kita tanggapin, wah kita langsung keseret pada ingatan itu. Itu kan setan juga. Kemudian ayat selanjutnya, qala bito minha jami'an. Setelah Adam itu tidak nurut pada Tuhan, bermaksiat pada Tuhan, dan kemudian Adam dan Hawa itu termasuk orang-orang yang sesat, disitulah Tuhan mengatakan, qala bito minha jami'an. Turunlah kalian berdua dari surga. Bersama-sama. Kalian berdua bersama-sama itu turun dari surga. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu jadi musuh. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadilla wala yadillu wala yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa mengikuti petunjukku itu, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi setelah setan itu berhasil memperdaya Adam dan Hawa itu, mereka itu kan menuruti hawa nafsunya satu sama lain. Ya kan, di situ sudah nongol itu namanya pikirannya, nongol yang namanya egonya. Di situ saling berebut, saling mengalahkan. Disitulah drama dari uh, yang disebutkan oleh malaikat permusuhan itu terjadi. Tapi di situ Tuhan pun mengatakan, kalau kalian nanti datang petunjukku, kalau kamu mengikuti petunjuk itu, kamu termasuk orang-orang yang terselamatkan. Tapi kalau kamu itu tidak mengikuti petunjukku, maka kamu termasuk orang-orang yang sesat dan celaka. Makanya ikutilah petunjukku. Nah ini kan kita imajinasikan gini, kesadaran Adam sama Hawa itu sudah terseret jauh oleh godaan, rayuan, dan bisikan yang dilakukan oleh setan. Nah, kalau kesadaran kita sudah jauh dari cahaya Tuhan, jauh dari kesadaran Tuhan, yang ada adalah disitulah permusuhan terjadi. Pasti itu. Kondisi awal Adam dan Hawa, kalau Adam sama Hawa itu kolaborasi menjadi sebuah pasangan yang di situ mengharmonikan, disitulah disebut kondisi awal dari Adam dan Hawa itu surga. Kedamaian ada di situ, harmoni ada di situ, kenikmatan juga ada di situ, ketunggalan tauhid juga ada di situ. Tetapi di situ Allah memberi peringatan, Allah mewanti-wanti kita, jangan kamu dekati pohon ini di tengah-tengah surga itu. Kenapa? Kalau kamu mendekati pohon ini, kamu nanti akan menjadi manusia yang tidak sadar, manusia yang zalim. Nah, pertanyaannya, pohon apakah itu?
Setan menyebutnya itu pohon huldi, pohon keabadian. Tapi itu kan yang menamakan setan, bukan Tuhan. Dengan rekayasanya itu setan membujuk Adam, membujuk Hawa bahwa makanlah pohon ini, buah pohon ini biar kamu abadi. Nah, Sajaratul Khuldi itu yang memberikan nama itu setan, bukan Tuhan. Nah, ini kan sebenarnya rekayasa atau ilusi yang ditawarkan setan agar manusia itu mau menerima, ya kan? Dalam beberapa penjelasan ulama, pohon yang dimaksud pohon ini itu adalah pohon pengetahuan. Kenapa pohon pengetahuan? Kalau kita ada hasrat untuk ingin tahu, ingin memiliki objek-objek tertentu, disitulah ada celah yang dimanfaatkan oleh setan untuk menggelincirkan manusia. Kenapa? Karena begitu muncul antara subjek dengan objek, di situ ada jarak. Padahal manusia sebelumnya itu kan tidak berjarak. Melihat objek itu sebagai penampilan Tuhan, melihat objek itu sebagai kehadiran Tuhan. Tapi kalau melihat objek di situ sudah tidak ada kehadiran Tuhan lagi, tidak mencerminkan kesadaran Tuhan itu, disitulah awal terjadi pohon yang ditawarkan oleh setan itu sebagai pohon kuldi. Setan menggoda Hawa atau menggoda Adam itu untuk memakan buah dari pengetahuan itu. Pengetahuan yang mengajarkan baik dan buruk, duality, mengajarkan jahat sama baik, mengajarkan subjek dan objek. Dengan dalih bahwa pohon itu yang akan membuat kamu abadi. Jika kamu memakannya, kamu bisa abadi. Setan telah menipu Hawa dengan rekayasanya. Kalau dalam Injil itu yang ditipu itu Hawa. Tapi kalau dalam Quran yang ditipu itu Adam. Setelah makan buah itu, buah pengetahuan, kesadaran Adam kemudian jatuh pada kesadaran dualitas. Menilai segala sesuatu dari kacamata hitam putih. Baik, buruk, like and dislike, gitu kan? Ini aku enggak suka, ini aku suka. Nah, kalau sudah ada like and dislike, disitulah kan terjadi nafsu. Artinya apa? Kalau ada sudah keterpisahan antara subjek dengan objek, like and dislike, disitulah kita melihat segala sesuatu terpisah dari Tuhan. Dari penilaian itulah kemudian Adam dan Hawa menyadari keterlanjangannya. Makanya tadi menutupi kemaluannya itu dengan warokil jannah. Dengan apa? Dengan daun-daun yang ada di surga. Nah, pertanyaannya kan gini, emang sebelumnya Adam itu punya pakaian? Kan enggak. Sebelum Adam menyadari itu, Adam dan Hawa kan kondisinya tidak berpakaian. Tapi begitu Adam itu sudah makan buah tadi, buah pengetahuan, baik dan buruk, like and dislike itu, kemudian menilai dirinya sendiri. Wah, ternyata selama ini saya telanjang ya. Enggak patut ini. Karena sudah ada apa? Sudah ada nafsu di dalamnya. Sudah ada penilaian di dalamnya. Nah, disitulah kemudian keterlanjangan Adam itu mencoba ditutupi. Nah, di sini Adam lupa dalam ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 26 itu dikatakan, Adam lupa bahwa pakaian yang sebenarnya itu adalah pakaian takwa. Pakaian yang sebenarnya itu bukan pakaian yang untuk menutupi kemaluan kita, enggak. Pakaian sebenarnya adalah bagaimana kesadaran kita selalu terjaga kepada Tuhan. Fokus kita terjaga pada Tuhan. Itu kan sebenarnya pakaian sebenarnya kan. Dalam surat Al-A'raf ayat 26 itu dikatakan, dan pakaian takwalah itulah yang terbaik, yang paling baik. Tapi karena Adam itu makan buah tadi, pengetahuan yang isinya itu like and dislike, kemudian menjauhkan dia pada Tuhan, disitulah dia merasa bahwa pakaian yang terbaik itu adalah pakaian yang dipakai itu, bukan pakaian takwa lagi. Ketergelinciran ini menyebabkan Adam dan Hawa keluar dari surga, keluar dari kesadaran tertingginya dia, kesadaran pada Tuhan, dan turun ke dalam dunia. Yang mana dunia itu menggambarkan kesadaran yang lebih rendah, kesadaran yang paling bawah. Nah, kacamata dualitas ini
Jadi ilmu yang tadi memisahkan antara subjek dan objek itu yang menjadi cikal bakal manusia itu bermusuhan satu sama lain. Ya kan, kalau sudah ngomong ini punyaku, ini bukan punyamu, disitulah awalnya manusia itu berpisah satu sama lain, bertengkar satu sama lain. Ya kan, disitulah ego sudah mulai bermain. Dan disinilah manusia sama setan itu menjadi teman akhirnya kan. Efek dari berpaling dari Tuhan itu apa? Dalam surat Taha ayat 124 itu dikatakan, "Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dhankaw wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, ini kan Adam berpaling dari mengingat Tuhan kan, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Akhirnya dia turun menjadi manusia yang terbatas, manusia fisik, manusia yang sempit, penglihatannya sempit, semuanya yang dipersepsi juga sempit kan. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat itu dalam keadaan buta. Nah ini juga penting teman-teman. Kalau kita sudah turun menjadi manusia yang tadi terpengaruh oleh godaan setan itu, kita itu sebenarnya sudah buta. Buta dari apa? Buta dari melihat Tuhan. Kita kan Adam-Adam yang turun dan jatuh ke bumi itu, akhirnya kita buta. Penglihatan kita itu jadi terbatas, penglihatan kita itu jadi sempit. Nggak bisa melihat ruang yang lebih luas lagi, tak terbatas lagi. Karena jatuh itu. Ola Robbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basiron. Berkatalah ia, wahai Tuhan, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dulunya seorang yang bisa melihat. Nah ini penting nih. Jadi kalau kita sudah jatuh menjadi makhluk yang murni bumi, itu kan dikatakan kita buta. Buta dari melihat Tuhan kan. Nah ini orang yang buta ini komplain pada Tuhan. Kenapa engkau itu menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku bisa melihat. Kata Tuhan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah kemudian berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Tanda itu sudah hadir loh semua pada dirimu. Tapi kamu tidak melihat tandanya, tapi fokus pada penampilan-penampilan tanda itu. Ya kan? Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan disitulah kamu melupakan tanda itu, begitu pula pada hari ini kami pun dilupakan. Nah ini penting. Demikianlah telah datang kepadamu ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun akan dilupakan. Saat kita tidak sadar pada Tuhan, Tuhan pun tidak sadar pada kita kan. Saat kita sadar pada Tuhan, Tuhan pun akan sadar pada kita. Ini sebenarnya bolak-balik. Jadi Adam manusia sebagai al-insan itu turun menjadi al-bashar. Adam sebagai manusia yang sadar pada Tuhan itu turun menjadi manusia yang hanya sadar pada sisi basarianya, sisi tubuhnya aja dan bergulat pada kehidupan yang sifatnya basyariah. Dan demikianlah kami balas orang-orang yang melampaui batas. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Kami akan balas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Tanda-tanda Tuhan itu sama dia tidak dilihat lagi. Dia hanya didorong oleh kemauan, oleh nafsunya dia. Wala adabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan kekal. Sebelum terakhir dari presentasi ini, kita dikasih sedikit kabar gembira. Walaupun Adam jatuh kesadarannya menjadi manusia bumi, tapi Tuhan menitipkan loh di dalam diri kita ada kalimat-kalimat yang di situ menjadi mantra kita untuk bisa kembali kepada Tuhan.
dalam keadaan tergelincir atau terlupa atau ignorant dari surga itu. Kesadaran Adam menjadi kesadaran yang murni duniawi. Disitulah penderitaan demi penderitaan itu dimulai. Sampai akhirnya Adam itu menyadari kejatuhan dirinya dan kembali kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 37 dikatakan, "Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih." Kemudian Adam ketika sudah menyadari, sudah jauh saya meninggalkan cahaya Tuhan itu. Saya termasuk orang-orang yang zalim itu. Dia sudah mulai menyadari itu. Disitulah Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhan. Fataba alaih. Adam kembali kepada Tuhan. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat dan lagi maha penyayang. Ketika kita sadar, mengakui semua kesalahan dan ingin mau kembali lagi kepada Allah, Allah pun dengan tangan terbuka menyambut kedatangan kita. Karena dia itu maha rahim, maha penyayang. Kalau kita mau menuju kepada Tuhan, Tuhan sambut kok. Nah, apa kalimatnya yang diajarkan Tuhan kepada Adam? Ini juga bisa diamalkan oleh teman-teman yang hadir di sini. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini doanya Adam. Adam membuat sebuah pengakuan. Qala, Adam dan Hawa mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menggelapkan batin kami. Kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, jika engkau tidak merahmati kami, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini kan doa yang mungkin ya habis sholat kita sering baca, tapi kita sadar nggak bahwa itu doa yang diajarkan Tuhan kepada Nabi Adam dan Hawa itu. Biar diri yang sudah gelap itu diangkat lagi, diampuni, dan dikembalikan kepada posisi semula, yaitu surga itu, kesadaran Tuhan itu. Nah, sebaliknya, orang-orang yang tidak mau kembali, orang-orang yang sudah terlalu nyaman dengan surga duniawinya, itu disebut sebagai orang-orang kafir. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir, orang yang mendustakan tanda-tanda kami, ayat-ayat kami, sudah sering kok diingatkan oleh sakit, itu kan tanda Tuhan. Sudah sering kok diingatkan dengan tanda Tuhan yang lain. Tapi kalau kita tidak sadar itu, kita nyaman dengan apa yang kita persepsi, dengan apa yang kita pahami sendiri, disitulah ulaika ashabun nar. Mereka lah sahabat-sahabatnya neraka. Mereka lah penghuni-penghuni neraka itu. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka itu khalidun. Kekal. Jadi kekalnya yang ditawarkan setan ternyata kekalnya neraka. Bukan kekalnya Tuhan itu sendiri. Makanya di sini kan menarik ya. Setan menawarkan kekekalan, tapi kekekalan yang tujuannya itu ke neraka. Tujuannya itu membuat kita itu berputar-putar dalam ilusi kita. Itu kan yang ditawarkan oleh setan, sama-sama kekalnya. Kalau kita sadar pada Tuhan, kita kekal juga, tapi pada diri yang nyata tadi. Tapi kalau kita mengikuti setan, kita juga berada dalam pohon kekekalan itu yang disebut sebagai pohon ilusi itu, kekekalan di dalam neraka. Orang-orang yang kesadarannya tertutup oleh ignorant duniawi dan tidak bisa menyaksikan tanda-tanda Tuhan, maka dia selamanya akan menjadi penghuni neraka. Dan mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya, orang-orang yang sadar dan kembali kepada Tuhan, maka ia akan dikembalikan kepada tempat asalnya. Adam dan Hawa itu tempat asalnya di surga.
Manusia juga seperti itu. Kalau kita mau menyadari diri kita sebagai insan, bukan sebagai anas maupun sebagai albasa, disitulah tempat kita, yaitu surga. Dan di surga itu kita juga abadi. Kalau orang yang nggak sadar juga abadi, tapi abadinya di dalam ilusi mereka, abadi di dalam neraka. Tapi kalau orang mau sadar, dia juga kekal abadi di dalam surganya. Itu saja yang saya sampaikan. Nanti bisa disambung oleh Bang Dame, dipertajam oleh Bang Dame, dan kita lanjutkan dengan diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Reja. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa. Kalau misalnya kita lihat lagi cerita Adam dan Hawa ini kan kita sudah tahu dari SD gitu ya. Tapi kita tidak sadar bahwa Adam dan Hawa itu merupakan kualitas Tuhan yang sebenarnya sudah ada di kita gitu. Dan tadi posisi-posisi yang tadi tuh yang tauhid sampai yang manusia zolim itu, Adam yang zolim itu menyadarkan kita di mana posisi kita sekarang gitu. Dan bagaimana caranya kita untuk menjadi tauhid kembali gitu, sesuai dengan kualitas Adam yang asli gitu. Nah, ini menarik sekali dan mungkin Bang Dame juga bisa pertajam akan hal ini. Tapi ini Mbak Ira kayaknya raise hand nih. Apakah ada pertanyaan atau mau sharing atau bagaimana? Mbak Ira? Saya ulas dulu, saya Oke, kasih komen dulu kali baik, Mas baik, baik. Eja ya, Baik, seperti silakan, biasa. silakan Bang. Oke, terima kasih Mas Hasan. 1 jam, hampir 1 jam. Mudah-mudahan teman-teman tetap fokus ya, tidak sambil tiduran, tidak apa-apa. Terima kasih Mas Hasan, Mas Eja atas telah membuka, memfasilitasi kajian kita Dialog Maya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bisa bersama-sama berdiskusi, berdialog yang kita refer kepada Al-Qur'an, kitab suci lainnya untuk mengingatkan kita bersama siapa diri kita ini sesungguhnya. Kalau teman-teman ingin utuh melihat pengetahuan semacam perjalanan, saya sangat menyarankan menonton juga dari awal ya Dialog Maya 1, Dialog Maya 2, karena memang ini rangkaian tak terpisahkan gitu. Jadi kalau tiba-tiba nanti pertanyaannya itu aduh ini apa gitu ya, kayak tadi ada pertanyaan tentang apakah Adam dan Hawa berzina kan gitu kan. Nah ini perlu kita ingin memulai dari ini Mas San. Seperti yang Mas Eja tadi bilang, kita ini sudah terbiasa aman. Adam itu sosok sejarah gitu. Jadi manusia pertama itu dulu ya, saya membayangkan, saya suka kasih guyonan itu. Seperti Mr. Bean itu jatuh gitu loh Mas Eja. Pok gitu jatuh. Jadi bumi tercipta, tahu-tahu ada manusia jatuh. Jadi kata-kata manusia yang terjatuh itu kita mengimajinasikan itu fisik ya, diturunkan. Kalau Christianity menyebut terjatuh, jatuh atau fallen man, ada kata diturunkan gitu. Saya di sini bicara ingin menurunkan pengetahuan saya gitu kan. Ketika saya mau menurunkan pengetahuan saya Mas Eja, saya harus pakai terminologi bahasa yang saya kira dipahami oleh yang saya ajak ngomong. Mas Eja mau menurunkan pengetahuan pada anak usia 5 tahun, usia 7 tahun, itu kan ini pakai bahasa apa ya? Itu menurunkan sebetulnya itu. Karena itulah dari situ saja kita jadi paham Al-Quran itu diturunkan agar kita kembali sadar siapa kita, dari mana kita, bagaimana bisa kita kembali, apa hakikat diri kita gitu. Karena itu dialog 1, dialog 2 sampai sekarang yang ke-10 itu rangkaian tak terpisahkan, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau nanti saya kasih tahu misalnya, bisa nggak kita membayangkan kehidupan tanpa ruang dan waktu? Agak susah kan kita memahaminya. Karena sehari-hari
kita menganggap masa depan itu nyata secara fisik. Padahal masa depan itu adalah appear in your mind gitu. 2 minggu lagi Mas Hasan kita mau ada dialog maya. Sudah ada di pikiran gitu. Masa lalu. Jadi masa lalu pun di pikiran namanya memori gitu. Jadi kisah-kisah Adam dan Hawa yang disimbolkan, diceritakan di Al-Quran, itu sebenarnya men-trigger ingatan primordial kita, Mas Eja. Jadi di diri kita itu ada kesadaran ruhani yang sebenarnya udah tahu cerita itu. Cerita siapa? Ya cerita Tuhan mau turun ke ciptaannya. Adam itu kan image of God. Adam itu cermin Tuhan. Gitu. Jadi kalau Mas Eja depan cermin, ya Adam itu yang di depan cermin itu gitu, yang di cermin. Itu kan mirip gitu. Itu gue nggak ya? Iya dan tidak gitu. Buktinya kalau dia menari, itu tarian gue gitu kan. Jadi kalau goyang-goyang, oh Bang Dame goyang-goyang, gambarnya goyang-goyang. Ya emang goyang-goyang. Tapi yang goyang-goyang itu adalah gambar gitu kan. Saya goyang-goyang nih. Iya nggak? Jadi sudah lama kita semua manusia ini lupa kita itu adalah kalifatullah. Saya kan berapa kali kasih analogi Raja Wali dan ayam. Itu di pertemuan yang lalu. Jadi kita sudah lupa hampir-hampir lupa permanen gitu. Tapi tidak mungkin karena di dalam diri kita ada ditiupkan akunya Tuhan itu. Ya bahasa lainnya inilah Mas Eja. Amnesia kita amnesia. Jadi bukan cuma apa ya amnesia gitu. No, bahkan kalau kita bicara konteks ruang dan waktu itu berapa kali lahir kali kita itu. Nah ini nih dialog maya ini. Kajian kita ini yang terkesan tanda petik berat. Itu agar kita berakhir nih. Nggak lahir lagi sebagai manusia yang nggak sadar gitu. Jadi kita konsentrasi. Karena apapun yang kita ciptakan, kita buat saya mau abadi di dunia ini, bikin perusahaan, menggurita, franchise di mana-mana. Tubuh ini berakhir. Ketika tubuh ini expire, ajal, aku sudah sadar belum siapa diriku gitu. Ya, jadi itu teman-teman. Jadi ketika disebut tadi itu, Hawa itu adalah sisi lain dari diri kita yang kualitasnya feminim. Ya itu jelas banget. Hawa itu ya itu. Pingin mengasihi jadi kita jadi terjebak gitu kan. Pingin nolong orang malah kita jadi tidak seimbang. Jadi turun dari jannah. Turun dari keharmonisan. Jadi kita bisa mengerti ketika dalam Tao Te Ching. Dia tidak pakai cerita Adam dan Hawa. Mereka pakai cerita yin dan yang gitu. Kalau dalam Vedanta atau Bhagavad Gita itu ada ceritanya beda lagi. Semitic religion mirip-mirip kayak gini. Cerita Adam. Tapi kalau kita ke Indian Amerika ataupun suku Badui atau suku Aborigin atau yang di Afrika, ceritanya beda. Tapi itu tentang kesadaran rohani yang membuat versi diri yang lain. Jadi saya gamer nih Mas Eja. Wah canggih deh saya. Wah monoton tuh ceritanya di game itu. Karena kan artificial intelligence. Gua mau turun ke game itu gitu loh Mas Eja. Saya sebagai pencipta game itu yang sangat super canggih itu, saya turun ke situ. Tapi saya kasih karena begitu saya masuk ke game, saya lupa saya pencipta game itu. Saya lupa. Nah, supaya saya tidak lupa permanen, jadi chaos ciptaan itu, aku ada chip di dalam. Itulah kalimat itulah ilaha illallah itu. Jadi hidup kita ini sebetulnya kita masing-masing. Kita lagi bikin game kita. Tidaklah kami ciptakan kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau. Misalnya ada orang mau punya istri 5, silakan bikin. Tapi kuat-kuatan gitu. Atau mau punya istri 5 dengan punya perusahaan 5, itu sama juga. Mirip itu. Punya job 10 gitu Mas Eja. Di 10 radio itu punya 10 istri itu Mas Eja.
Gitu. Coba kalau kuat gitu. Kecuali Mas Eja mengkloning diri. Ya, saya mau, itulah kita didik orang gitu. Jadi sebetulnya masing-masing kita ini kita ini adalah kalipah-kalipah atau kalau bahasa bahasa tradisi Hindu atau Vedante, avatar gitu, inkarnasi. Jadi gamer itu, pembuat game itu, kurang seru nih, nggak ada penantang-penantangnya gitu, dan antagonis itu pun gue juga gitu. Gue bikin cerita sendiri gitu. Tapi ada diri aku di situ yang akan mengharmoniskan. Kalau di cerita Vedanta itu Krishna gitu, Dewa Narayan gitu. Tapi kalau sudah chaotic, ada Dewa Siwa gitu, destroyer. Kalau di Islam suka disebut Malik Yaumiddin gitu, Malik gitu. Kan di Al-Fatihah itu ada Malik kan, pembalas gitu, mengkiamatkan gitu. Nah sekarang ketika kita sudah bikin cerita hidup Mas Iza, aduh, gue udah capek nih jadi punya fans banyak gitu, misalnya selebriti papan atas, karena harus memenuhi, dipuja-puji orang. Aduh gimana ya? Ya lah, gue kiamatkan aja deh. Tapi dia takut juga gitu. Masih pingin. Akhirnya semesta dalam dirinya mensabotase, stroke gitu kira-kira gitu. Masuk ICU gitu. Ya saat di ICU ya sudah dia menjadi BSUR. Jadi, nah sekarang setelah kita tahu bagaimana asal jatuhnya itu sebetulnya karena cerita permainan. Karena dalam permainan itu akan tampil semua cerita itu jadi hidup. Bermacam-macam. Tapi ketika sudah bermain Mas Eja, itu berarti turun menjadi manusia bumi. Basyaria, otomatis ada anasnya. Jangan sampai lupa insannya kan. Kan ada 3 derajat itu. Basyar, anas, insan. Ketika insan turun jadi basyar, harus ada disiplin untuk selalu ingat insan. Itulah di Islam ada sholat 5 waktu, ada tafakur, ada puasa Ramadan besok 30 hari, ada haji. Ini udah puasa Ramadan 30 hari berkali-kali, nggak balik-balik ke fitrah gitu. Balik ke fitrah itu balik ke Adam kita. Udah kembali ke fitrah nih Mas Hasan. Wah, udah mulai makanannya udah sadar. Besok hari Lebaran opor di mana-mana. Jadi balik lagi. Coba tuh, betapa rentan tuh. Gitu. Jadi terbayang nggak kalau sekarang ini culture atau budaya kita, budaya pop, budaya industri, budaya TikTok, itu godaan-godaannya gede banget. Gimana nih tantangannya nih di era sekarang ini? Kita sadar dalam bermain itu atau kita pilih-pilih kita mau masuk universe-nya TikTok. Saya nggak kebayang tuh kalau Mas Hasan tiba-tiba main TikTok gitu kan, tapi akun TikToknya udah ada sih gitu. Ya kan, akun Instagram itu rada rada sophisticated kan, agak keren lah kalau Instagram. Nah, itu kan gambarannya teman-teman ketika kita punya banyak kamar-kamar, itu yang diskusi Al-Hujurat. Saya turun, saya mau menjadi ketua partai, saya mau menjadi DPR, saya mau calon bupati, saya mau jadi ketua RT gitu Mas Eja gitu kira-kira. Kebayang nggak? Begitu Mas Eja jadi ketua RT, ya mau nggak mau ngurusin warga. Ada di sana itu kebakaran. Telepon Mas Eja, telepon lagi ketua RT gitu kan. Tapi kalau itu jadi pengabdian, jadi dharma, jadi pengaliran Bismillahirrahmanirrahim. Ketua RT itu jadi kerajaan surga sendiri. Membantu orang, ketemu banyak orang, bisa belajar. Hidup jadi seru. Coba ya, benar nggak Mas Ija ketika Mas Eja jadi ketua RW lah. Ketua RW kan berarti ada 10 RT tuh.
Berarti sama itu kepalanya bayangin tuh beda-beda tuh egonya. Kalau tadi saya kebayang ini Bang yang istri 5 Bang. Kalau saya mungkin istri 5 mungkin bisa aja nih Bang. Tapi yang males itu adalah nambah orang tua 10. Itu ikut tuh satu paket itu satu paket. Itu satu paket. Jadi sekarang nih setelah belajar begini, benar-benar bertakwa gitu kan istilah kan. Wah nih, ini mesti alert nih, standing as awareness nih. Karena kalau kita sudah, kita khalifah kan. Begitu kita iya kan, itu jadi loh. Dikasih loh. Tapi bertanggung jawab amanah enggak? Kan kekhalifahan ini amanah. Nah, cuman gara-gara tahu begini jadi takut-takut juga Mas Hasan kan. Makanya kita dibuat lupa biar nggak takut-takut. Salah-salah gitu, orang opo-opo tapi berasa kan. Habis itu kenapa ya? Suara nurani di dalam kolbu, cahaya akal, menuntun cahaya kitab suci, cahaya Al-Quran. Jadi kisah tadi mudah-mudahan teman-teman sudah mulai dapat framework. Jangan lagi berpikir Adam itu Hawa itu sosok perempuan teman-teman. Itu kayak gini, kita berpikir Ka'bah itulah di situ Tuhan ada gitu. Tuhan ada di Ka'bah itu simbolnya gitu. Sakral, itu sakral. Coba betapa banyak kolektif consciousness menganggap Hawa itu sosok perempuan. Kualitas feminim iya. Karena memang sisi feminim itu memang bikin kita pinginnya rame gitu. Nah, itu tuh dikenali tuh. Bagaimana dia tuh. Penggodanya di mana ada feminim, nah di situ datang tuh. Feminim dalam pengertian itu selalu pingin melihat ke objek. Jadi setiap hari kita Adam selalu mengikuti Hawa atau kita bareng. Complementary. Tiap hari nih. Jadi udah nggak usah lagi nunggu nanti. Atau kejadian yang sudah lama, saya tutup mata, oh kejadian dulu diputus pacar, masih berasa nggak hawa-hawanya gitu kan. Ke sisi hawanya gitu. Masih sakit hati gitu kan masih. Jadi kita bisa putar lagi video drama Adam dan Hawa dalam imajinasi kita waktu kita SMA, waktu kita punya perusahaan, waktu saya memainkan peran ini, kita bisa selidiki lagi. Karena ada yang masih keterusan gitu loh. Ini bentuk praktikalnya teman-teman. Jadi supaya prinsip yang tadi sudah sangat elaboratif dari Mas Hasan, itu jadi petunjuk buat kita menjalani hidup sehari-hari. Saya mau beli Ferrari, itu Hawa nggak? Hawa. Saya mau beli tas Chanel, Hawa. Wah, dengan punya ini keren, kesenangannya keren. Nah, kata dia gitu. Benarkah begitu? Ya, kalau sudah begitu kan jadi beda nih teman-teman nih. 36 orang nih. Atau kalau kita udah merasa cerita hidup kita ini udah kebablasan, gimana cara saya pulang? Saya kembali ke surga. Ada tadi kan kalimat Robbana ajolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Aku telah zolim pada diri. Jadi petunjuk Al-Quran ini yang dibuat salam bentuk simulasi cerita. Mulai dapat ya Mas Ija ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kacamata kita memandang kisah ini itu mulai kita lihat ini cerita insan.
yang turun menjadi bashar. Dalam konteks itu, di dalam diri si manusia itu ada Hawa diambil dari tulang rusuk. Ya, silakan Mas Eja. Saya kira itu komen dari saya. Nanti Baik, kita. baik. Terima kasih banyak Bang Dame. Pak Adi, ada yang mau disampaikan? Silakan. Terima kasih Mas Reza, Mas Hasan, Bang Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat beruntung bisa mengikuti dialog malam ini karena ya seperti tadi dikatakan oleh siapa ya, Mas Reza ya, cerita tentang Adam Hawa ini sudah lama kita dengar sejak dari kecil gitu ya. Sehingga seperti kata Bang Damai itu menjadi sosok fisik historis, termasuk saya sering-sering juga udah setua gini terlintas begitu ya pikirannya begitu. Luar biasa sekali. Apalagi di sini saya menyadari kok ada benang merah antara pemaknaan cerita Adam dan Hawa dalam konteks keislaman dan Vedanta dan Yin Yang tadi, yang Yin Yang itu Buddhis ya, Tahu. tahu Taoism ya. Luar biasa sekali karena ini memperkuat eh, apa yang telah saya apa terima dari Bang Damai terutama dan kemudian Mas Hasan. Hanya pada kenyataannya dan ini sudah jadi pembicaraan dan bahkan juga diprotes oleh ulama besar bahwa kenyataannya eh, praktek dalam kehidupan itu cerita Adam dan Hawa ini eh, di apa dimaknakan dalam level gender laki-laki dan perempuan begitu. Dan ini memang kemudian menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan kita gitu ya. Eh, jadi tadi Bang Damai dan Mas Hasan menegaskan dan Bang Damai lebih menegaskan lagi, jangan dilihat ini sebagai pemisahan dalam level gender gitu ya. Tapi itu yang terjadi Bang Damai, Mas Hasan, Mas Reza. Jadi ya saya berterima kasih sekali bahwa memang saya juga merasakan nggak adil kita ini ya, yang kebetulan gendernya cowok gitu ya. Em, eh, jadi kalau menurut saya yang tadi digambarkan oleh Mas Hasan dengan pola diagram yang panahnya menurun, itu jangan-jangan juga kadang-kadang memperkuat untuk orang yang kita-kita yang belum sadar akan adanya kesatuan. Yang menurut saya barangkali lambang yin yang itu lebih 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 menggambarkan equality ya. Ya itu saja, tapi saya menyadari ingin menanyakan apa betul bahwa saat ini kita dalam level multiplicity tadi ya di diagramnya Mas Hatan, kita itu memang memisahkan eh, merasakan kehadiran kita ini dalam bentuk gender laki-laki dan wanita, dan kemudian kenyataannya gender laki-laki ini berusaha untuk mendominasi gitu ya. Mungkin bisa mendapatkan pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Silakan mau dijawab Bang Dame, Mas Hasan. Silakan. Mas Hasan dulu apa saya? Bang Dame deh, Bang Dame. Ya. Ya, jadi Pak Adi, setiap budaya ataupun setiap nabi itu kan punya kan kita mengenal kitab suci ya. Itu punya cara yang khas untuk menerangkan prinsip semesta ini ataupun realitas ini. Bagaimana realitas yang tak terbatas, yang kita sebut wujud atau Brahma atau zat dia itu menampil dalam banyak ciptaan gitu. Kalau di Islam memang itu para sufi kan yang sangat
tekun untuk membuka lapisan-lapisan itu, gitu ya. Nah, jadi saya sendiri, Pak Adi, ketika sudah mempelajari seperti ini, jadi beda jadi melihat konteks laki perempuan, apakah equal, sejajar atau tidak. Kalau bahasa saya itu complementary, Pak, bukan sejajar. Saling melengkapi. Kadang dalam situasi tertentu, jalalnya dominan. Jalal itu majestinya, sifat tegasnya. Dalam konteks tertentu, feminimnya yang dominan. Bahwa dalam penampilan kita secara fisik ada bentuknya kita sebut laki-laki dan perempuan, ya kan? Tapi ada laki-laki fisiknya, di dalamnya itu dominan feminim, Pak. Ada. Nah, di situ yang kadang sekarang jadi fenomena modern, ya diistilahkan sebagai ya LGBT atau apapun namanya. Dari zaman Nabi Lut juga ada kan? Tapi itu kan membuat kita jadi bukan masalah dia mana lebih utama atau tidak. Memang di peradaban tertentu kayak di Timur Tengah, maskulinitas dominan. Tapi ada satu masa kayak lebay ratu yang dominan, Pak. Ya kan? Tapi itu sudah sangat lama gitu, Pak. Di ada peradaban tertentu di Indonesia malah ada juga warisan itu melalui jalur perempuan. Kita mengenal budaya Sumatera Barat, begitu kan? Apakah itu salah? Enggak juga. Jadi disinilah kita jadi spektrum wawasan kita lebih luas melihatnya, Pak. Nah, kalau kita mau dapat petunjuk dari kitab suci yang diterangkan tadi, lebih clear kalau kita tarik ke diri kita, self inquiry. Meskipun ada sebagian orang dia meneliti Adam itu berapa meter, saya sebenarnya tidak terlalu tertarik kalau itunya. Emang kalau tahu 10 meter, so what? Belum lagi kalau di Vedanta atau di Sufi, Nabi juga bilang, dunia ini mimpi gitu. Kan dialog maya ini kan salah satu tujuan kita ya Mas Hasan ya. Tajam membedakan. Satu saat nanti kita akan akrab dengan dunia ini memang game. Kehidupan ini mimpi gitu. Itu salah satu ujungnya. Kalau kita udah sadar kehidupan ini mimpi, ya enggak usah serius-serius amat. Kayak enggak kita bermain sadar, tapi satu saat itu berakhir. Itu kitab suci yang ngomong. Dan aku sebagai pelaku yang sejati tidak bisa mati. Bahwa di dalam kualitas si aku ini, fitrah itu ada sifat feminim maskulin. Itulah kita mainkan. Jadi kalau Pak Adi, kayaknya lebih seru yin dan yang. Nah itu ya karena sudah kelamaan kita sisi maskulin mengintimidasi sisi feminim. Itu sampai sekarang culture kita masih ada begitu. Iya nggak Mas Eja? Alam bawah sadar kita begitu. Saya kan suami memimpin. Tapi pertanyaan, lu sebagai katakanlah pemimpin, layak gak jadi pemimpin? Saya selalu bilang kalau ketemu orang-orang dalam konteks sekarang, siapa yang lebih sadar dia pemimpin? Apakah dia gendernya laki-laki atau perempuan? Ya itu takdir aja udah. Kalau sudah misalnya dalam konteks pernikahan atau dalam konteks partner kerja, kita bisa saling komplementari, saling melengkapi. Wah, itu taman surga tuh. Dan ini juga menjawab Pak Adi, bagaimana dengan orang yang memilih jadi biksu, brahmacari, atau merasa dalam konteks sosial dia belum ketemu pasangan formal. Apakah dia gagal sebagai kesadaran khalifah? Enggak juga, Pak. Dia kan tanda petik menikah sama karyanya, menikah sama dharmanya. Jadi makna menikah pun jadi lebih luas. Itu ada di bukunya Tao of Islamnya Sachiko Murata. Ya Pak Adi pasti punya tuh. Itu diterjemahkan lagi sama Mizan tuh. The Tao of Islam yang ditulis oleh Sachiko Murata itu bicara tentang itu. Kisah penciptaan Adam dan Hawa. Apa maksudnya itu. Tapi itu termasuk buku berat, Pak.
Jadi sekarang ini menurut saya, oh di Tao Te Ching ngomongnya begini. Saya yakin di Jawa juga pasti ada ngomong tuh. Kebijaksanaan bicara itu yang tadi dibilang Mas Hasan. Asal rajin aja Pak. Tapi saya ingin nyampaikan sekarang, setelah kita tahu perspektif itu kitab suci jadi gimana relevansinya dalam kehidupan nyata saya sehari-hari. Bagaimana saya mengenali hawa saya, sehingga saya tahu bagaimana jebakan setan saya. Bagaimana saya menyadari munculnya iblis. Bagaimana saya bisa berlindung pada Rob Binas. Itu menarik juga Mas Hasan. Kan kul a'udzu bi Rabbinas atau a'udzu billahi minas syaitonir rajim kan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Jadi berlindung pada Allah. Nasnya yang berlindung kan, bukan insan di situ. Karena Anas yang butuh perlindungan. Itu dialog Maya yang lalu tuh. Itu Pak Adi. Ya, seru. Alhamdulillah, terima kasih Bang Damai, Mas Hasan. Silakan Mas Hasan. Mau tambahin. Saya sih nggak nambahin banyak Bang, karena Bang Dami sudah luar biasa bagus. Cuma aku pengen sedikit mengutip doa pernikahan mungkin ya. Mungkin kalau teman-teman masih ingat dulu didoakan oleh penghulunya saat menikah kan. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Itu kan dikatakan kan, ya Allah satukan kami, ya kan? Alif bainahuma, satukanlah keduanya, kedua mempelai. Kalau ini kita maknain laki-laki sama perempuan juga nggak apa-apa. Karena ada dua mempelai gitu. Kama alafta baina Adam wa Hawa. Sebagaimana engkau itu satukan Adam dan Hawa. Nah ini pertanyaannya kan, bersatunya Adam dan Hawa ini yang tadi Pak Adi katakan memang bisa dimaknai secara fisikal. Ya memang beda antara kelamin laki-laki sama kelamin perempuan. Tapi di situ konteksnya, karena kalau ada kesatuan, ada kenyambungan Bang Dame tadi. Ada zauj, ada yang kita sebut sebagai pasangan gitu kan. Pasangan itu kan berarti satu kesatuan. Kalau ada kesatuan disitulah disebut sebagai surga. Nah, walaupun laki-laki dan perempuan ya secara fisikal itu disatukan dalam sebuah rumah tangga gitu kan. Tapi kalau di situ tidak saling menjadi pasangan, yang satu walaupun perempuan pengen mendominasi, pengen sisi jalalnya itu keluar atau sisi maskulinnya itu keluar, terus kemudian mengintimidasi yang laki-laki, itu kan sebenarnya tidak terjadi harmoni. Makanya alafta bainahuma kama alafta Adam wa Hawa, itu maksudnya ya antara sisi maskulin kita. Ya betul, dari sisi lahiriah perempuan itu dikatakan feminim, laki-laki dikatakan maskulin, tapi kedua-duanya itu saling melengkapi. Nah, melengkapi di situ, kalau kita nggak punya perspektif Jalal sama Jamal, maskulin sama feminim, itu sulit. Sulit Pak Adi. Kalau kita hanya dasarkan pada gender aja. Gitu. Makanya di situ rumahku surgaku itu ketika Adam sama Hawa, Muhammad dengan Khadijah itu menyatu sebagai diri yang satu, diri yang harmoni, diri yang tadi tidak terpisah. Tapi kalau walaupun kita satu rumah, satu keluarga dan sebagainya, tapi kalau di situ nggak terjadi pernikahan atau tidak terjadi saling berpasangan, saling mendominasi, di situ juga sebenarnya bukan disatukan, bersatu dari sisi tempat ya, tapi tidak bersatu dari sisi soul, tidak bersatu dari sisi bahkan yang insan tadi Bang Name ya. Itu kan juga, terus apa fungsinya kita ngomongin gender yang sifatnya fisikal gitu kan. Makanya di situ penting ya perspektif Jalal sama Jamal, maskulin sama feminim itu untuk memahami bagaimana Adam dan Hawa itu saling berpasangan. Itu aja Pak Adi, Bang Dami, untuk sedikit nambahin. Saya Baik, kembalikan terima ke Mas kasih. Eja. Terima kasih banyak Mas Hasan. Ini saya izin untuk membacakan satu pertanyaannya dari Mbak Silmi Rosda.
Assalamualaikum, izin bertanya, anak-anak dari PAUD mulai belajarnya dari dualitas, besar kecil, panas dingin, siang malam, dan lain-lain. Orang tua mestinya mendampingi dengan penuh kesadaran atau bagaimana solusinya? Kayaknya jelas ya jawabannya ya. Iya, 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 iya. Gimana itu Mas Eja itu? Waduh, saya tugasnya Sekali-sekali, host doang. sekali-sekali Mas Eja kasih pendapat dong. Wah, ya kalau menurut saya memang tentu jadi orang tua itu pertama kita harus menyadari betul apa itu fungsi orang tua, terus udah gitu lebih menyadari sebenarnya kita tuh siapa sih gitu. Kalau misalnya kita masih kira-kira blur kita itu siapa, bagaimana caranya kita untuk menurunkan itu ke anak kita gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya dengan kerendahan hati aku bisa bilang ya mungkin ada sisi-sisi manusia yang bisa kita sematkan ketika kita mengajari anak kita, tapi di atas itu kita memang harus tahu nih siapa yang sedang bicara, siapa yang sedang berpikir, siapa yang sedang mengamati. Itu kayaknya harus lewat dulu sih Bang, kalau menurutku ya Ya, Bang. Nggak tahu deh, mungkin aku salah. ya. Oke Mas Eja itu luar biasa itu itu. Keren Mas Wah Eja. itu konsis parenting banget itu. Tapi gini, terima kasih ya pertanyaannya Mbak siapa Mbak Silvi ya. Mbak Silmi ya, itu pertanyaan yang sangat umum ya dan bagus. Jadi ketika kita menemani anak sadar terhadap dualitas, itu nanti yang dimatangkan itu akal nih Mbak, akal. Dan itu cahaya akal penting. Ya, ada atas, ada bawah gitu ya. Tapi pada level tertentu nanti ketika dia sudah mulai matang menyadari dualitas, kita ke angkasa misalnya Mbak Silmi ya. Imajinasikan kita ke angkasa. Di angkasa itu masih ada nggak atas bawah? Hilang atas bawah. Jadi istilah atas bawah dibandingkan dengan apa? Nah disinilah kalau saya sama Mas Hasan, pentingnya juga mengenalkan ke anak-anak itu logika dan filosofi gitu. Jadi selama ini ajaran agama memang kental dengan dogma saja, aturan, fikih. Kita tidak memberikan kenapa begitu simbolnya, kenapa. Tentu saja itu ketika sudah mulai akil balik itu kita harus mulai kasih. Seperti kajian malam ini. Bukankah kajian malam ini sudah mulai bergeser pemahaman kita? Oh, ternyata kisah Adam itu kalau dicari konteks sejarah. What's the point? Apa poinnya? Bagaimana kisah memverifikasi sosoknya itu tahun berapa lahirnya tuh bagaimana? Tapi nyatanya itu kisah yang selalu diturunkan terutama Semitic religion, Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam. Tapi kalau di dalam tradisi lain nggak pakai cerita Adam dan Hawa, teman-teman. Tadi apa Tao Te Ching Yin Yang itu kan makin jelas. Nah, jadi saya sangat menyarankan kita orang tua tetap mengenalkan ada dualitas. Ada baik, ada buruk. Sakit itu satu sisi buruk. Tapi begitu kita mulai kontemplatif, akalnya sudah mulai ke budi, akal budi itu akal yang sudah bangun, akal yang sudah akal al-munawar, buruk itu bisa dan jadi hikmah gitu. Hari ini kita nyebut itu keburukan, sakit itu. Tapi begitu kita kontemplatif, kontemplasi, meditatif, mindfulness, oh, itu pengajaran buat aku. Dari mana pengajarannya? Kita jadi tahu masa lalu kita, karma kita, ego kita. Nah, disinilah Mas Eja langsung ngomong, saya harus kenal dulu jati diri saya supaya saya bisa mengetahui cara untuk mengambil hikmah dari peristiwa itu. Jadi tidak apa-apa Mbak Silmi. Kita tetap ajarkan ada surga neraka, tapi bukan surga neraka yang ngawang-ngawang lagi. Entah di mana, bukan. Secara akar kata pun nar, api. Gitu. Tentu saja bukan api kompor. Marah itu panas kan. Membenci itu panas kan. Nah tuh gimana tuh? Ada nggak itu? Iya ya. Bencinya 10 tahun lah coba tuh.
kholidina fiha itu. Mereka kan. Nah, sekarang coba apa nih selidiki. Sampai nar itu jadi nur, jadi petunjuk, jadi cahaya. Itu yang sebetulnya mau kita kenalkan, Mbak Silmi. Mudah-mudahan ya kita juga berniat mencoba mensosialisasikan, menyampaikan ini kepada anak-anak di sekolah, guru-guru juga. Di pertemuan keberapa ya Mas Hasan kita dialog cahaya akal? Ada ya dialog keberapa ya? Ada kalau nggak salah keempat atau kelima, Bang. Ya, boleh Hmm. dibuka tuh Mbak Silmi tuh cahaya akal. Silakan Mas Hasan. Ya, terima kasih Mbak Silmi. Pertanyaannya luar biasa sih. Nah, ini kan sudut pandang ya Mbak Silmi. Seperti tadi kata Bang Dami, sebenarnya nggak apa-apa. Kita bukan hanya dualitas Mbak Silmi. Melihat semua ini beragam itu, ya nggak apa-apa juga. Guru saya pernah mengatakan begini Mbak Silmi. Matahari yang sama, itu saat pagi hari ketika kita motret, gambarannya berbeda. Saat kita motret pada siang hari, gitu kan. Saat kita motret di sore hari, kok berbeda juga. Ada banyak gambar-gambar yang berbeda. Iya kan? Apakah kemudian perbedaan gambar yang memperlihatkan matahari di berbagai kondisi itu menjadi sesuatu yang berbeda? Enggak, ini kan sudut pandang. Nah, yang terpenting tadi, kalau kita masih melihat sudut pandang sesuatu yang berbeda, jangan buru-buru menyalahkan, gitu kan. Nah, itu juga cerita klasik banyak tuh Bang Damai ya. Karena sudut pandang kita terbatas, saat orang buta melihat memegang gajah itu, Gajah. saat dia pegang belalainya, wah, gajah ini seperti ini ya, seperti pipa yang panjang gitu kan. Nah, ada orangnya satu lagi memegang gajah, memegang buntutnya. Enggak, gajah ternyata pipa yang kecil. Saat orang lain memegang apa namanya kakinya, gajah ini seperti raksasa. Masing-masing pandangan itu salah apa benar? Masing-masing benar, tapi sudut pandangnya yang berbeda. Demikian juga ketika kita baru melihat kebenaran itu dari sisi indrawi, ya semuanya nggak ada yang salah. Yang salah itu ketika kita sudah fix mindset gitu kan, melihat bahwa inilah yang paling benar. Itu yang salah. Kalau dia masih membuka ruang untuk memperdalam lagi, untuk belajar lagi, untuk pengalamannya diluaskan lagi, itu tuh nggak ada masalah dengan itu, Mbak Silmi. Makanya perlu guru yang maksud aku itu guru yang orang pengalamannya sudah luas, sudut pandangnya sudah luas, ilmunya sudah luas, bahkan cahaya batinnya itu sudah mulai terang dan bisa menerangi yang lain. Itulah yang bisa menuntun. Kalau kita sama-sama pandangannya sempit, cahaya batinnya sama-sama gelap, gimana kita bisa menunjukkan orang yang masih di bawah gitu kan. Nah itu, jadi belajar dari yang tadi, multiplicity juga nggak ada masalah, mau duality juga nggak masalah, yang penting membuka diri seluas-luasnya pada zat yang tak terbatas itu. Melihat matahari dalam apa tadi sudut pandang yang luas. Oh, ternyata matahari yang aku saksikan fotonya di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan tergelincir itu. Ternyata matahari yang sama. Terus kenapa saya harus berdebat gitu kan? Yang berbeda itu kan bukan mataharinya, tapi penampilan-penampilan yang kita saksikan dalam ruang yang terbatas itu yang berbeda. Makanya benar perlu pendampingan orang tua yang sudah sadar. Kalau bisa juga sekolah ya Bang Dame. Sekolah yang juga menyadarkan kita, jangan sekolah justru malah membuat gelap juga, membuat nggak sadar juga itu. Makanya tadi Bang Dame sama saya itu doakan ya teman-teman itu mau membuat sebuah kurikulum yang memang anak itu biar sisi divine-nya itu terjaga. Ya harapannya seperti itu. Tapi yang namanya orang kan pasti ada kekurangan. Itu nanti perjalanan waktulah. Terima kasih pertanyaannya Mbak Silmi. Terima kasih juga Mas Eja, Bang Dame. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya? Boleh kalau Ini ada. satu lagi Mas Eja, pertanyaannya di Mbak Namira itu
Perlu dijawab Mhm. juga nggak Oh, apa-apa. yang atas ya. Ustadz, apakah mungkin bahwa Adam dan Hawa diturunkan ke bumi karena berzina sehingga di Quran disebut nampak semua auratnya katanya. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Itu Mas Hasan itu yang jawab itu. Lebih pas. Nanti saya tambahin. Silakan. Makasih. Ini pertanyaannya Mbak Namira bagus juga sih. Ada rasa keingintahuan. Tapi sebenarnya tadi sudah saya jawab sih ya, bahwa yang dimaksud dia itu telanjang. Selama ini kan Adam itu kan nggak pernah itu kan beli baju di Ramayana atau dia iya kan Bang Dam? Iya. Enggak, tiba-tiba maksud aku gini, ketika dia makan buah holdi itu, yang tadi saya utarakan, buah holdi itu buah yang di situ simbolnya adalah pengetahuan, tapi pengetahuan yang tadi menampilkan baik buruk tadi yang Mbak Silmi katakan itu, dualitas. Di situ ada benar, ada salah, di situ ada like and dislike. Itu menyebabkan penilaian yang berbeda, Mbak Silmi. Adam selama ini di surga itu tidak pernah komplain terhadap dirinya yang tadi tidak memakai busana. Tapi begitu pikiran sudah mulai muncul gitu kan, sudah mulai menilai, oh ternyata saya nggak layak nih ketika kemaluan saya dilihat sama orang lain. Kayak anak kecil, Bang Dame ya. Anak kecil lahir ke dunia ini apakah pakai pakaian? Enggak, sedikit pun nggak ada benang yang menempel pada anak kecil itu. Ya kan, apakah anak kecil itu merasa malu? Enggak juga. Merasa dia itu telanjang? Enggak juga. Merasa dia itu berbuat salah? Enggak juga. Nah, ketika pikiran sudah mulai nongol, udah mulai muncul nih, pikiran kan buat penilaian. Nah, maksudnya memakan buah khuldi itu buah yang tadi. Ada benar salah, like and dislike gitu kan. Ini punyaku, ini milikku. Nah, saat manusia sudah melakukan penilaian seperti itulah dia malu atas keterlanjangan dirinya. Yang selama ini tidak malu loh. Nah, yang harus malu itu yang tadi saya kutip di ayat setelahnya itu. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang harusnya pantas kita pakai itu pakaian takwa. Karena itu menjaga pandangan kita apapun bentuknya karena fokusnya pada Tuhan. Jadi tidak dikuasai oleh nafsu. Melihat orang gila misalnya, itu nggak nafsu. Kalau kita standing of awareness itu, iya, standing as awareness itu, ya nggak? Kenapa kita melihat segala sesuatu itu jadi nafsu? Karena pakaiannya itu bukan pakaian takwa. Bajunya bagus, baju takwa mungkin Bang Name, Baju tapi takwa nih. iya, Batinnya nggak takwa gitu. tapi bukan takwa. Itu jelas kok ayatnya. Jadi Adam lupa seharusnya yang dipakai Adam itu selama ini yang dipakai Adam itu pakaian takwa. Tapi pakaian takwa itu sudah berubah menjadi pakaian benar salah, penilaian pikiran gitu. Nah, pakaian yang semacam itu bisa menjebak manusia dalam tadi kejatuhan. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama zina, tidak ada kaitannya sama kenapa dia itu turun telanjang, nggak ada kaitannya itu. Tapi gara-gara makan buah dari pohon itulah dia akhirnya menjadi sadar keterlanjangannya karena ya sudah ada penilaian di situ, ada judgement di situ. Itu sehingga auratnya itu kan sudah terlihat semuanya. Ya kan? Aurat itu kan ya tadilah keburukan-keburukannya kan dia sudah menilai benar, salah, baik, buruk. Nah, itu akhirnya pengen ditutupi. Nah, makanya pakaian terbaik adalah pakaian takwa dan itu sering diulang-ulang sama Bang Dame kan. Silakan Bang Dame kalau mau nambahin. Ya, jadi saya kira sudah terjawab, Mbak. Jadi ketika bayi itu lahir, dia tidak ada sehelai benang pun, ya. Dan kita tidak bilang itu porno gitu, ya. Bayangkan kalau Tarsan di hutan sana, nggak ada masalah bagi dia. Kalau teman-teman pernah nonton Pike gitu ya, yang Amir Khan itu kan itu kayak simulasi makhluk dari atas gitu ya. Ya pakaian itu ya badan itu kalau versi mereka gitu. Jadi mudah-mudahan dilihat ini perspektif yang lebih luas lagi nih tentang hakikat pakaian yang menjaga kita. Ini juga nanti menjawab tentang pakaian sakral gitu ya, baik pakaian yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tapi substansinya adalah
pakaian itu adalah batin kita yang selalu alert, gitu, waspada gitu. Gitu kira-kira. Terima kasih Mas Eza. Tidak terasa sudah 2 jam. Baik, terima kasih Bang Damem, Mas Mudah-mudahan Hasan. sudah bisa. Ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman di sini yang sudah bertanya. Baik, kita tutup saja edisi ke-10 dari Dialog Maya kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dan bisa belajar lebih banyak lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih.